Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, saya Bivani Josania, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, bagian koneksi antar materi, topik 2, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan memberikan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan makna pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru sebaiknya mendidik dengan memperhatikan lingkungan sekitar anak serta selaras dengan perubahan zaman. 3. Budi pekerti. Seorang guru harus menanamkan budi pekerti. 4. Sistem Among. Guru harus menerapkan sistem Among dengan mendidik dengan pola momong, emong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. 5. Bermain adalah kodrat anak. Mendidik dengan metode kesenian, permainan, outbound yang menyenangkan sesuai kodrat anak. Hal ini bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, trilogi kepemimpinan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tolodo, artinya di depan menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Selanjutnya ada trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Tri pusat pendidikan, yaitu kesatupaduan antara 3 lingkungan, ada alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dan yang terakhir, berhamba pada anak, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan peserta didik. Refleksi. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Sebelum belajar topik ini, saya menerapkan dan percaya bahwa pembelajaran itu hanya sebatas transfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat, peserta didik hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran tersebut sudah berhasil. Dan yang terakhir, pembelajaran berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari topik ini, yang pertama, peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran. 2. Pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran lebih bermakna. 3. Menghargai setiap karakteristik peserta didik. Hal ini didasari bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari topik ini, yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik. Dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai metode, model, serta media yang bervariasi. 2. Memberikan kesempatan untuk peserta didik tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini,
anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 3. Menerapkan sistem AMONG. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, interaktif, dan menyenangkan. Kedua, menerapkan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Guru harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan zaman siswa. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Selanjutnya, memperhatikan kodrat anak. Selanjutnya, guru pemberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik anak. Di sini diterapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Dan yang terakhir, menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Bagaimana proses pembelajaran dan suasana di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menuntun, bukan menuntun. 2. Pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Merdeka, lahir batin. 4. Berpihak pada anak. Seorang guru harus berpihak kepada peserta didik, tidak membeda-bedakan, dan mengajari dengan kasih sayang. 5. Menanamkan budi pekerti. Seorang guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. 6. Sistem AMONG. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa bermain adalah kodrat anak. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.